Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks deskripsi. Nah, kali ini kita akan mengambil contoh objek yang akan dideskripsikan, yaitu rumah tongkonan. Baiklah anak-anak, perhatikan bentuk teks deskripsi berikut ini ya. Kamu dapat melihat teks deskripsi rumah tongkonan dalam buku paket siswa Bahasa Indonesia halaman 18. Bagian atas teks deskripsi rumah tongkonan disebut identifikasi. Nah, apa saja yang dituliskan dalam identifikasi atau pernyataan umum? Betul sekali anak-anak. Nama objek, lokasi, gambaran umum objek merupakan bagian penting yang dapat kita tuliskan di bagian identifikasi atau pernyataan umum. Selanjutnya yaitu deskripsi bagian. Pada teks tersebut yang dituliskan pada deskripsi bagian adalah bagian-bagian dari rumah tongkonan, seperti memerinci bahan kayu, ukiran rumah, dan hiasan atap rumah. Nah, jika yang kita deskripsikan tentang hewan ataupun manusia, apa saja yang akan kita tuliskan pada deskripsi bagian? Kita harus ingat bahwa manusia ataupun hewan mempunyai ciri fisik dan ciri sifat. Ketika kita sudah memerincikan ciri fisik dan ciri sifat yang ada pada objek tersebut, baik hewan ataupun manusia, berarti kita sudah menuliskan bagian dari teks deskripsi. Selanjutnya, bagian penutup dari teks rumah tongkonan berisi kesan umum dari objek tersebut. Jadi, struktur teks deskripsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, simpulan atau kesan. Identifikasi merupakan bagian yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan. Kesimpulan atau kesan berisi kesan umum yang didapatkan oleh penulis setelah melihat objek tersebut. Agar mudah memahami, mari kita buat kesimpulan ya. Bagian identifikasi ini menjelaskan tentang ciri-ciri umum suatu objek atau benda. Nah, perhatikan gambar kucing tersebut ya. Sekarang, coba buatlah ciri-ciri umum suatu objek kucing tersebut. Setelah mengamati gambar kucing tadi, saya akan membuat paragraf yang berisi tentang ciri-ciri umum kucing tersebut. Kucingku bernama Lucy. Lucy memiliki bulu berwarna putih bersih dan lebat. Mukanya sangat imut dan matanya bundar berwarna biru. Ekornya sangat panjang. Lucy juga memakai kalung pita berwarna hitam. Selanjutnya yaitu deskripsi bagian. Paragraf kedua deskripsi yang isinya bagian-bagian atau jenis-jenis objek yang dibicarakan. Jadi,
paragraf kedua ini kita buat jenis-jenis kucing. Kucing terdiri dari beberapa jenis. Kucing Angora memiliki bulu lebat dan wajah bulat. Kucing Persia memiliki wajah tirus dan memiliki bulu yang lebat juga. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Bagian akhir paragraf deskripsi yang kamu buat tentang objek yang dibicarakan. Jadi, kita harus membuat kesimpulan tentang kucing. Misalnya, kucing adalah hewan yang lucu. Nah, sekarang saya telah berhasil membuat contoh teks deskripsi yang sudah memuat struktur teks deskripsi. Yang pertama yaitu identifikasi, yang menjelaskan tentang ciri-ciri kucing. Yang kedua, deskripsi bagian, menjelaskan tentang jenis-jenis kucing. Dan yang ketiga yaitu kesimpulan yang saya buat tentang seekor kucing. Sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat buat kita semua dan tetap semangat belajar, jaga kesehatan dan pola hidup sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.